Mohon penjelasan Matius 18 ayat 20. Apakah Allah merestui perbaktian hari Minggu? Saya akan bacakan ayatnya ya pendeta. Sebentar, sebutkan dulu ayatnya di mana. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Oke. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Silakan pendeta. Terima kasih. Ini ayat yang sungguh indah sekali. Disebutkan 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 19 juga menyebutkan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Dalam ayat yang ke-16 juga menyebutkan tentang 2 atau 3 orang yang mengatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi ini menunjukkan bagaimana umat Tuhan perlu melibatkan Allah di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-20 juga mengajarkan bahwa kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, artinya melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan, maka di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tadi pertanyaannya mengatakan perbaktian hari Minggu. Sebenarnya kita bisa berbakti setiap hari. Hari Kamis kita berbakti, apalagi banyak dalam rumah tangga Kristen yang berbakti itu satu hari itu bisa 2 kali. Ada kebaktian pagi secara rumah tangga, ada kebaktian malam secara rumah tangga. Jadi mereka tidak hanya kebaktian pada hari Sabat saja, bahkan setiap hari pagi dan petang ada kebaktian. Ya, contohnya acara-acara ibadah. Setiap hari juga ada kebaktian kebangunan rohani contohnya. Itu pun adalah acara kebaktian atau acara perbaktian atau acara pekan doa pagi-pagi, subuh ataupun malam. Jadi setiap hari kapan saja kita berbakti dan kita betul-betul mengundang kehadiran Tuhan, artinya kita berbakti di dalam nama Tuhan, maka di sana Tuhan itu hadir. Lalu kemudian tadi kita sudah baca ayatnya mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan kesepakatan di dalam doa. 2 atau 3 orang harus sepakat. Jangan 2 atau 3 orang berkumpul masing-masing doanya bertentangan satu sama lain. Ya, saya dan istri saya juga kalau berdoa kita harus sepakat apa doa kita. Ya. Jadi saya katakan kepada istri saya, kalau doa saya singkat, saya katakan, Tuhan, semoga engkau menjawab doa istri saya. Jadi artinya menunjukkan sepakat. Sekarang apakah arti dari Matius 8 ayat yang ke-20 tadi? Apakah ini berkaitan dengan hari kudus Tuhan? Perhatikan ada 3 kata yang digunakan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mengenai hari kudus Tuhan. Saya baca Kejadian 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Itulah sebabnya hari yang ke-7 itu adalah hari kudus Tuhan. Hari kudus Tuhan. Di sini dalam ayat ini tidak ada kata berbakti. Artinya bukan mengatakan bahwa hanya boleh berbakti pada hari yang ke-7. Tetapi hari ke-7 itu lebih daripada hari perbaktian. Itu adalah hari yang diberkati, hari kudus Tuhan. Demikian kata ayat ini. Jadi secara praktisnya bagaimana? Kalau saya misalnya berbakti pada hari Senin sore, saya mengadakan kebaktian bersama dengan jemaat dalam acara pekan doa.
Apakah pada waktu berbakti itu saya berbakti karena itu adalah hari kudus Tuhan? Apakah waktu saya berbakti pada hari Selasa dan saya berdoa dengan kusuk dan menyanyi memuji Tuhan dalam satu keluarga atau dalam satu jemaat, apakah saya lakukan itu karena saya percaya inilah hari kudus Tuhan, makanya saya berbakti pada hari Selasa? Saya menggunakan contoh beberapa hari, bukan hanya hari Minggu atau hari-hari lain. Ya. Jadi, demikian juga kalau kita berbakti pada hari Minggu. Pertanyaannya adalah, apakah karena itu hari Minggu, makanya kita berbakti? Apakah karena kita percaya itu adalah hari kudus Tuhan, maka kita berbakti? Maka kalau jawabnya adalah ya, karena saya percaya itu adalah hari kudus Tuhan yang Tuhan asingkan di antara 7 hari itu, makanya saya berbakti. Maka dengan berbakti pada hari itu, kita menyatakan bahwa itu adalah hari kudus. Hari yang lain bukan yang Tuhan asingkan. Hanya itu hari yang Tuhan asingkan, hari kudus. Saya pribadi, saya berbakti atau saya menguduskan hari Sabat. Sehingga waktu saya berbakti pada hari Sabat, Tuhan hadir. Saya berbakti hari Senin, Tuhan hadir. Saya berbakti hari Selasa, Tuhan hadir. Tapi apa yang membuat beda? Yang membuat beda adalah pada waktu saya berbakti pada hari Sabat, saya lakukan itu bukan saja supaya saya mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, tapi saya lakukan itu karena saya tahu bahwa ini adalah hari kudus Tuhan. Kalau saya berbakti pada hari yang lain, walaupun saya tahu itu bukan hari kudus Tuhan, tapi saya tetap berbakti di rumah dengan keluarga atau dengan jemaat dalam acara-acara khusus, acara rumah tangga dan lain sebagainya. Bukan karena itu hari kudus Tuhan, tapi karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Semakin sering kita berdoa, semakin baik. Semakin sering kita mengadakan acara kebaktian, semakin baik. Tetapi dengan mengadakan acara-acara kebaktian pada setiap hari, tidak lantas membuat setiap hari itu boleh dipilih untuk menjadi hari kudus, tidak. Karena yang memilih hari kudus bukan saya. Yang memilih hari kudus adalah Tuhan. Sehingga waktu saya berhenti pada hari yang ke-7, karena itu adalah hari kudus, saya sedang berhenti pada hari yang dipilih Tuhan dan bukan hari yang saya pilih atas kesimpulan saya sendiri, padahal Tuhan tidak mengatakannya. Saya pikir demikian. Terima kasih.